kita akan membahas top 5 skakmat tercepat dari permainan para Grandmaster dunia. Kita akan sama-sama belajar bagaimana cara memainkan trik pembukaan catur agar bisa menang dengan cepat. Dupre melawan Carlos Repetto tahun 1927. Dupre memakai putih dan Repetto memakai hitam. Permainan dimulai dengan pion E4, pion E5, kuda putih ke F3, kemudian hitam pion ke D5, Philidor defense. Lanjut putih pion ke D4, dibalas hitam pion ke F5, permainan Philidor counter gambit. Putih memainkan langkah umum yaitu gajah ke C4 untuk menguasai diagonal D5 G8 dan bersiap untuk rokade pendek. Hitam pion kali pion D4, dibalas putih pion kali pion F5. Hitam menteri ke E7 skak, langkah terbaik putih adalah menutup dengan gajah. Tetapi di sini putih memainkan raja ke D2, idenya adalah menggeser bentengnya ke E1 untuk memaku menteri hitam. Tetapi hitam tidak peduli dan memainkan pion ke G6. Putih yang merasa di atas angin langsung memainkan bentengnya ke E1 mengancam menteri hitam. Sekilas hitam sepertinya akan kehilangan menterinya, namun justru putihlah yang telah melakukan blunder. Di sini Raja Putih berada di tempat terbuka, jadi tentu saja akan ada banyak ancaman serangan yang akan datang. Dimulai dengan serangan gajah gelap ke H6, skak, raja ke D3. Lanjut gajah pukul pion F5 dan kembali skak. Langkah paksa raja makan pion D4. Karena jika ditutup oleh benteng, akan langsung skakmat oleh menteri. Setelah raja kali pion, gajah ke G7 kembali skak. Lihat betapa lihainya kedua gajah ini memburu Raja Putih. Setelah raja ke D5, pion hitam ke C6 menutup permainan dengan skakmat yang luar biasa hanya dalam 10 langkah. Avril Powers melawan William Deck tahun 1937. Powers bermain sebagai putih dan William Deck memakai hitam. Permainan dimulai dengan pion E4, dibalas kuda ke F6, Alekhine defense. Putih pion maju ke E5 mengancam kuda, kuda lompat ke D5. Kemudian putih kuda ke F3, dibalas hitam pion ke D6 mengajak pertukaran pion. Lanjut oleh putih gajah ke C4 mengancam kuda, kuda hitam ke B6 menghindari ancaman gajah. Lalu putih mengorbankan gajah dengan pukul pion di F7, skak, dibalas hitam raja pukul gajah. Kuda putih ke G5 kembali skak, langkah terbaik hitam adalah raja ke G8. Menteri putih ke F3 dengan ancaman skakmat di petak F7 dibalas hitam menteri ke E8. Dan putih mendorong pion ke E6 untuk mengunci pergerakan hitam. Sekarang hanya ada satu langkah terbaik untuk hitam yaitu mendorong pion ke G6 membuka jalan kabur bagi raja hitam. Tetapi di sini hitam tidak memainkan ini melainkan memajukan pion ke H6 mengancam kuda. Ini merupakan kesalahan fatal karena hitam akan skakmat dalam 2 langkah. Menteri ke F7 skak hanya bisa dimakan oleh menteri hitam. Kemudian pion pukul menteri dan skakmat. Heinrich Lohmann melawan Rudolf Tesner tahun 1950. Lohmann memegang buah putih dan Tesner memegang hitam. Permainan dimulai dengan pion E4, hitam pion ke E6, French defense. Kemudian putih pion ke D4 bermaksud untuk menguasai petak pusat, lalu hitam memainkan pion ke D5 mengajak pertukaran pion. Kuda putih ke C3 menjaga pion E4, hitam pion kali pion, kuda kali pion. Kemudian hitam kuda ke D7 bersiap memainkan kuda G ke F6. Jika nanti kuda pukul kuda, akan dipukul balik oleh kuda. Lanjut putih kuda ke F3, dibalas hitam kuda ke F6 mengajak pertukaran kuda. Putih menolak pertukaran dan memainkan kudanya ke G5 mengancam pion di F7. Hitam memainkan gajah ke E7 bersiap untuk rokade pendek. Kemudian putih mengorbankan kudanya dengan memakan pion F7 mengancam menteri dan benteng. Raja hitam harus memakan kuda, jika tidak maka menteri akan tewas oleh kuda. Setelah raja kali kuda, putih kuda ke G5, skak. Di sini langkah terbaik hitam adalah raja mundur ke G8. Karena jika raja mundur ke F8 atau ke E8, maka menteri akan hilang.
Lanjut putih kuda pukul pion mengancam menteri. Di sini putih berharap menteri bergeser ke E8, kemudian kuda pukul pion C7 menggarpu menteri serta benteng. Sampai di sini sepertinya putih sedang unggul karena telah berhasil mengacak-ngacak pertahanan hitam dengan kuda. Langkah terbaik hitam di sini adalah gajah ke B4 skak. Setelah ditutup pion, menteri ke E8 mengepin kuda putih. Namun Tesner meladeni permainan Lohman dengan menggeser menteri hitam ke E8 seperti yang diharapkan oleh putih. Sebenarnya langkah menteri ke E8 merupakan sebuah jebakan. Akan tetapi putih tidak menyadari hal tersebut dan tetap memukul pion C7. Coba tebak langkah terbaik apa yang bisa dilakukan oleh hitam selanjutnya. Iya, gajah ke B4, double skak, dan skak mat. Hitam berhasil menyudahi permainan dengan skak mat yang begitu indah. Bill Wall melawan Rodriguez Vargas tahun 1979. Bill Wall memegang buah putih dan Vargas memegang hitam. Permainan dimulai dengan pion E4, pion E5, kemudian kuda ke F3, hitam kuda ke C6, dan gajah putih ke E4, pembukaan Italian game. Lanjut hitam memainkan kuda ke F6 mengancam pion E4. Putih pion ke D4 mengajak pertukaran pion, hitam pion kali pion, putih tidak memakan pion melainkan melakukan rokade sayap raja. Lalu hitam memainkan pion ke H6 mencegah gajah putih ke G5. Pada posisi ini putih memainkan langkah yang tampak aneh yaitu kuda ke H4. Hitam memakan pion di E4 sekaligus mengancam kuda putih dengan menteri. Lalu dibalas putih dengan menteri ke H5, ancaman skakmat di petak F7. Langkah terbaik hitam adalah menteri ke F6, tetapi di permainan ini hitam memainkan pion ke G6 mengancam menteri. Ini merupakan kesalahan besar oleh hitam. Coba tebak langkah terbaik putih selanjutnya. Ya, gajah pukul pion di F7 skak, raja pukul gajah. Kemudian menteri pukul pion di G6 kembali skak, langkah satu-satunya yang bisa dilakukan raja hitam adalah ke E7. Kemudian putih kuda ke F5 dan skak mat. Movses-Movsisan melawan Thomas Patton tahun 2004. Movsisan memegang putih dan Patton memegang hitam. Permainan dimulai dengan pion E4, pion E5, kuda F3, hitam kuda C6, lalu putih kuda C3, pembukaan 3 kuda. Kemudian hitam memajukan pion ke G6 berencana fianchetto gajah di G7. Kemudian putih pion ke D4, pion kali pion mengancam kuda, kuda lompat ke D5. Hitam melanjutkan rencana awalnya yaitu gajah ke G7 dibalas gajah ke G5 menyerang menteri hitam. Langkah terbaik hitam adalah menutup serangan gajah menggunakan kuda C, namun hitam malah menutup dengan kuda G. Di sini putih mulai mengatur jebakan dengan memakan pion di D4 mengorbankan kuda. Jika hitam memakan kuda dengan kuda, maka putih gajah pukul kuda di E7 dan menteri hitam akan hilang. Oleh karena itu hitam memakan kuda menggunakan gajah. Putih kembali mengorbankan perwiranya, pukul gajah dengan menteri. Hitam menerima pengorbanan, pukul menteri menggunakan kuda. Coba tebak langkah terbaik apa yang membuat hitam menyesal karena telah memakan umpan yang ternyata adalah kopi sianida. Iya, kuda ke F6 skak. Langkah satu-satunya raja hitam hanyalah ke F8. Kemudian gajah ke H6 dan langsung terjadi skakmat yang begitu indah dengan duet antara kuda dan gajah. Nah, sekian video pembahasan tentang top 5 skakmat tercepat dari permainan para Grandmaster dunia.